Saya sebenarnya nggak mengerti agama, tapi ada beberapa yang aku garis bawahi setelah aku pelajari ya. Yang pertama itu bentuk dari surat sertifikat eh, apa apa Pentasbihan. apa tadi ya pentasbiannya itu nggak seperti bentuk surat yang di apanya. Ini kan GKI ya, GKI ya. Nih bentuknya tuh begini bunyinya. Coba bisa Itu yang diperbesar, pertama. dibalik dulu kamera bisa nggak? Oh, saya ketik aja di sini ya. Saya ketik di sini. Sebentar. Saya ketik dulu ya. Surat Ya, bentuk surat pentasbian. pentas pentahbisan apa pentahbisan? Pentahbisan Dan ya. sesuai itulah pentabisan, Pak. Bang, Pentahbisan bisan. Bentuk surat gereja GKI. Kristen Enggak langsung singkat aja Bang al GKI. Karena oh kan dia GK kitip GKI. Karena di situ kan GKI kan. Gereja Kristen. Sebentar, tadi sudah saya tulis di sini, mohon maaf sebentar. GKAI ya. Iya. GKAI. Kita ketik gambar ya, image. Iya. Saya balik dulu kamera saya biar jelas. Oke. Ini contoh-contoh ya. Kita bisa lihat Iya. surat-surat. Ini Dan contoh ya. itu Bang, Ini baptisan. ya itu baptisan yang jadi problem Bang. Sekarang saya cari nih untuk yang pentabisannya itu di bagian GKI. Mungkin kalau menurut searchingan saya ya, yang saya pahami untuk dari GKI belum ada dari kayak apa yang namanya sama mereka itu kayak pentasbian tadi nggak ada sama mereka Bang. Lebih kayak mungkin kalau di bagian apa ini nanti tadi bagian bagian pentakostanya itu bersama mereka itu bukan dibilang pentasbian Bang. Dibilang apa di situ? Lebih kayak diutus sih Bang. Terus habis itu mereka punya punya sertifikat tapi lebih ke apa Bang? Bukan dibilang juga kayak dia lebih ke nggak legalitas lah dibilang. Aku juga susah nyampaikannya karena aku nggak berkecimpung di hal ini karena saya juga kesehatan bang. Terus ada beberapa sih yang saya tangkap ya dari sini. Dari Oke. waktu saya searching di bagian gereja GKI, GKI di bagian Bukan GKI, Manokwari. Dek. Bukan GKI loh, Dek. GKAI. Ya Bukan GKI. GKAI. Kalau GKI sama GKI itu beda. Ya, saya mungkin salah penghafalan. Saya searching tadi ya di bagian Manokwari GKAI itu yang ada cuma dua di bagian Manokwari yaitu GKAI Pisga, GKI Maranatha sama GKI Maranatha. Terus setelah saya searching, saya kan ada nih saya screenshot Iya. bagian pelayanan abang Bapak Bobi tadi apa bom 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 bom. Nggak ada. Nah ini ada saya screenshot ini dia nih ini yang pertama Oke. ini yang kedua. Nah, kenapa aku ngambil screenshot ini? Aku hafal dari bajunya aja ya, mulai dari bajunya aja dan juga mulai dari tempat pelayanannya. Tempat pelayanannya, kenapa saya bilang ngesinggung tempat pelayanan? Yang pertama, gak ada orang sama sekali yang memandu mereka dia, padahal dia seorang pendeta. Terus yang kedua, yang saya tangkap di sini ya, dia kok ada di Philadelphia padahal Philadelphia itu sebuah gereja Pentakosta sedangkan GKAI itu karismatik bukan Pentakosta sudah beda istilah beda jalur ya Pentakosta dengan karismatik memang sama tapi beda beda kan Bang Edis. Tapi bisa jadi dia Terus sedang diundang ke gereja itu. iya, dia sedang diundang. Jadi kalau dia diundang berarti dia seorang pendeta yang cukup lumayan terkenal kan seharusnya di bagian daerah situ. Nah, Hmm. terus seorang pendeta dia nggak pernah menyembunyikan identitasnya. Kenapa saya singgung itu? Pertama saya seorang anak pendeta.
ya. Ayah saya pendeta di GSJKI Kota Medan, ya. Kami juga membuka panti asuhan namanya Panti Asuhan Ajar di sini. Kalau kalian cari namanya Pendeta Sarojatullah, iya, itu langsung nampak. Kenapa? Itu orang tua saya, dia punya istilahnya legalitasnya sendiri. Nah, jadi kalau nama memang dia seorang pendeta, ya, kita nggak perlu capek untuk searching dia, kita nggak perlu capek istilah mencari tahu tentang dia, pasti langsung nampak. Ya, nggak meski harus kita cek dia di sinode ataupun di sindak, ya, kita searching dia itu langsung nampak. Nah, terus kalau memang dia seorang pendeta, ya, saya perhatikan viti-viti dia itu, dia lebih sering searching istilahnya firman Tuhan doang. Memang ada beberapa firman-firman yang mungkin agak kurang-kurang ginilah sama saya, kurang-kurang masuk dikit kan, tapi kita nggak nyinggung itu. Nah, yang saya singgung, seorang pendeta seharusnya dia punya punya auranya tersendiri kan, nggak seharusnya seorang pendeta itu menampakkan yang namanya kepribadiannya, keluarganya, kesehariannya, pelayanannya juga nampak. Ya. Kenapa dia hanya sendiri-sendiri dalam fitinya? Kenapa dia nggak pernah libatkan istilahnya tempat pelayanannya di mana? Harusnya jelas ya tempat pelayanan di mana, gerejanya di mana, nama dia di sana itu apa, dipanggil pendeta apa. Seperti contoh ini ya, gereja kami, Pos PI GSKI, itu dicari langsung dapat. Nah, terus di situ langsung ada diberitahu nama pendetanya siapa, Pendeta Eslaia. Ya, karena saya orang Nias ya, ayah saya marga Laia. Kebetulan ini marga Tenang Badu ini marga mama saya. Oke, karena kita nggak usah jauh-jauh ke situ. Terus saya melihat juga keseharian dari viti-vitinya Pak Bom Bom ini. Saya lihat dia nggak pernah kayak dari Facebook tadi saya searching, dari Instagram saya searching, dari TikTok saya searching, bahkan di Google saya searching. Itu nggak dapat sama sekali, nggak ada identitas saya sama sekali. Jadi cukup kita ragukan. Nah, terus yang kedua tadi yang saya lihat tadi ya, di tahun 2000 Bang Edis bilang tadi ya, ini bukan pengakuan saya. Di tahun 2020 sampai 2021 Pak Bom Bom ini punya pengakuan kalau dia sudah menjadi seorang pendeta ya Pak, Bang Edis. Ya. Sedangkan tadi yang saya perhatikan di surat pentasbihnya dia tadi, September 2025. Itu satu. Terus yang kedua yang saya nilai bukan hanya dari Alkitabiah tadi, itu mungkin aku tangkap ya. Mungkin karena selama ini dia memahami tentang Alkitab itu kayak diselencerkan gitu. Maksudnya itu kayak lebih kayak bahasanya tuh kayak lebih kayak lebih bahasa kayak akatibiah gitu lah gitu. Makanya dia kayak buat buat statementnya sendiri yang dari kata Alkitab, jadi Alkitabiah. Mungkin itu maksud dia, makanya dibayar di sertifikat itu. Kita kan nggak tahu keaslian sertifikat itu, mungkin ya lebih biar kelihatan Alkitabiah banget gitu maksudnya, makanya dibuat Alkitabiah. Itu yang aku tangkap. Terus yang ketiga, bisa Bang Edis lihat dari fotonya tadi, tentang fotonya formal ya, tentang foto formalnya tadi. Pas Bang Edis nampakkan video ya. Itu kalau contohnya yang namanya pas foto itu di bagian sini, pas di atas dada. Pas foto yang namanya pas foto selalu di atas dada. Dan saya lihat tadi posisi pemotretan tadi Pak Bom Bom tadi, dia agak ke sini gini. Dan itu ekspresi ya, wajah. saya cek Seharusnya itu ya, kita cek sama-sama. Nah, itu agak miring dia kan? Agak miring dia ke sini. Agak miring. Ya ini, Ya, tapi kalau seperti kan, ini juga ya nggak ngerti juga ya saya, apa benar miring begini daftar sebagai? Enggak. Nah, mungkin kalau bisa saya nampakkan foto pas foto ayah saya sendiri pas dia. Boleh. Bentar ya. Aku agak ini nggak apa-apa kan? Boleh saja. Coba dibalik saja kameranya, nggak apa-apa. Dibalik saja deh. Oh iya, bentar ya. Kita klarifikasi ya teman-teman ya. Kalau memang benar seperti saya bilang tadi teman-teman, kita mau ikut bersama-sama, kita sukseskan gerejanya Pak Bom Bom. Kalau memang benar. Tapi kalau salah, ini harus kita hentikan gitu. Oke, bisa diperhatikan ya gereja.
Ini bukan termasuk gereja sih, lebih ke pos PI karena kami masih bentuk pelayanan. Bentar, kunci kamar, biar saya ambil tunjukkan apa. Bentar ya. Bentar ya, agak saya sensor sedikit bentar. Oke, ini gereja Suara Kebenaran Injil GSKI, Oke. singkat GSKI. Bentar ya, mana ya? Mana foto? Bentar ya. Oh, bukan yang ini. Mana kok? Sebentar ya Bang Edis ya. Ya, nggak apa-apa, santai saja, santai saja. Lagi ini lagi. Yang tahu permasalahannya secara persis boleh nanti ngajukan permintaan naik. Namanya siapa? Oke. Dari gereja GKI tadi ada yang ngomong. Karena teman-teman kalau teman-teman nonton itu komentarnya terlalu kebut. Jadi makanya kalau teman-teman ketik itu harus berkali-kali. Kopas, ketik terus Bentar, biar Bang, nanti aku bisa nggak saya naikkan. nampakkan karena ini data. Bentar ya. Tadi ada yang ngomong saya jemaat GKAI, makanya tolong komentarnya jangan cuma sekali karena langsung ketutup. Karena ini ada 8.600 orang yang komen, jadi terlalu kebut. Coba, Wah, ini aja. siapa namanya tadi yang anggota Mulai gereja dari GKAI? sini ya Bang, dari sini Bang. Bisa Bang lihat. Oke Ini ya. sertifikat Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Ini ayah saya. Oke, Ini ke depan gitu ya, seperti ijazah ya. Gimana? Ke depan seperti ijazah gitu, seperti paspor atau Iya, ke ijazah depan gitu ya. seperti ini. Ya. Seperti ini. Tadi kalau Hanya bom sampai tadi di agak atas miring dada. begini ya. Iya, dan itu biasanya selalu hitam putih Bang. Enggak berwarna. Ini karena fotokopi dan ini bentuk sertifikatnya ini dia punya ini. Apa namanya ini Bang? Cap. Apa namanya? Nah, punya cap dan ada ininya. Nama sekolahnya, Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Oke, baiklah. Oke, Adek, karena informasinya juga kita biar adil, kita harus undang dari jemaatnya gitu deh ya. Dan satu dulu juga Bang Edis yang mau Gimana, saya Dek? tangkap sebentar. Kasih aku waktu. Adek umur berapa ini ngomong-ngomong? Saya usianya masih 20. 20 tapi kok macam detektif kanon ini udah pinter sekali ini orang ya. Masih 20 tahun tapi cantik pintar lagi ya. Silakan Dek. Ya gimana Dek? Ya, kita kan memanfaatkan media sosial kan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi nggak langsung tercerna-cerna aja. Nah, terus satu juga yang saya perhatikan Bang, dari tadi Abang nge-live ya, tidak ada satupun jemaatnya yang nampak komen dari bawah maupun dari atas. Bahkan di live dia pun nggak ada kan. Itu yang saya cerna tadi. Karena kalau secara saya pribadi ya, saya nge-live saja, itu jemaat ada yang datang menyapa saya. Nah, contohnya gini, ada masalah nih ya, ada masalah. Pasti kalau contohnya memang dia seorang pendeta, pasti ada yang kayak menjelaskan dari bawah. Iya, jemaat berbondong-bondong datang gitu ya. Jemaat Iya. komentar. Nggak usah dulu bapak-bapaknya, mungkin bapak-bapaknya nggak mau ngambil pusing. Ibu-ibunya gimana? Apa nggak cerewet? Betul. Nah, terus yang saya ini ya Bang, sempat tadi saya di bagian waktu saya searching tadi yang ini gereja Philadelphia tadi, terus saya searching gereja Philadelphia bagian Manokwari, itu nggak ada Bang. Philadelphia itu ada di kota Medan, cabang pusat ada di kota Medan. Nah, dia dijelaskan dia di Papua kan? Sebentar. Berarti mimbar ini mimbar gereja mana ini? Itu saya nggak tahu karena coba lihat mimbarnya tadi. Mimbarnya coba diperbesar. Philadelphia. Bentar, saya kasih kamera belakang. Philadelphia, bentar. Ini. Coba dibesarin. Ini.
mimbar. Iya, Philadelphia. 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 Tadi saya searching itu, Bang. Itu itu hanya ada di bagian kota Medan. Saya tinggal di kota Medan dan jujur saya nggak kenal sama dia. Padahal ayah saya itu termasuk Dimsos di bagian dinas sosial. Pasti kalau saya tanya ini sama papa saya, dia seharusnya kenal. Tadi sempat ya saya kayak tadi sebelum papa pergi nih, kebetulan tadi kan aku bilang gini, Pak, ini Bang Edi sini kayaknya lagi ada problem sih, aku bilang gitu kan. Ini dia lagi ngebicarakan Pak Pendeta Bobo. Siapa tadi namanya? Bom-bom. Pak Bom, aku bilang gitu kan. Bapak kenal sama siapa yang namanya Pendeta Bom? Enggak, Warnoku katanya dia nggak kenal. Padahal gereja Philadelphia ini adanya di kota Medan. Pertanyaan Oke, tapi makanya kita gini. Tapi kadang-kadang juga belum tentu sesuatu itu ada terdaftar di internet deh. Makanya kita harus biar fair ini kita harus betul-betul ngerti membahas masalah ini secara proporsional, secara utuh. Begitu. Jangan gara-gara ada di internet kita ambil kesimpulannya nggak ada. Belum tentu. Begitu banyak toko-toko, begitu banyak tempat-tempat bangunan-bangunan yang nggak ada di internet, nggak ada di Google Map begitu. Mungkin orangnya malas daftarin dan lain sebagainya. Gitu. Tapi biar jelas kita harus undang dulu lah ya dari pihak yang lain dulu. Gitu deh ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih deh ya. Tuhan Yesus berkati ya. Berkati. Baik. Ya, turunkan ya.